adik-adik. Pagi. Badannya pada tegang semua sama. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Mbak Asdes, Mbak Anissa yang sudah hadir pada acara pagi hari ini. Yang terhormat adik-adik yang ada di sini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan limpah rahmatnya sehingga kita bisa hadir pada acara pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak di sini yaitu Vira Puspita Riviani sebagai moderator, dan di sebelah kakak ada kakak yang cantik yaitu Kak Rizka Noviani sebagai pemateri ke-1. Halo teman-teman. Terus yang sebelah lagi ada Mas ganteng yaitu Mas Deki Akiditya sebagai pemateri 2. Iya, halo Mas. Jadi ini kakak akan menjelaskan tuntutan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat eksposisi, yang kelima sesi dokumentasi, dan yang terakhir penutup. Nah, sebelum lanjut ke acara berikutnya, di sini ada yang pernah dengar nggak tentang kohesivitas itu apa? Belum tahu, nggak tahu. Belum tahu. Tentang atau kohesif? Belum tahu. Tapi di sini rata-rata punya kelompok belajar kan? Enggak. Jadi tempat kita itu di sini akan membahas tentang kohesivitas itu apa, pengertiannya itu apa, ciri-cirinya itu apa. Nah, sebelum kita ke pemaparan materi, di sini kakak akan kembali kita terlebih dahulu. Adik-adik isi sesuai dengan apa yang ada di pengerti. Nggak perlu browsing yang ada di pengerti aja. Jangan lupa dituliskan namanya ya sama kelasnya.
Jadi di sini bener nih, nggak ada yang tahu tentang kohesivitas itu apa? Enggak. Nggak ada yang pernah dengar gitu? Baru kayaknya. Pernah dengar kohesi? Apa itu kohesi? Oh, cuma pernah dengar gitu ya, tapi nggak tahu kohesi itu apa gitu. Iya. Baik, jadi biar adik-adik nggak bingung kohesi itu apa, kita lanjut ke acara berikutnya yaitu pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh Kak Rizka sebagai pemateri pertama. Kak Rizka gimana? Ya? Oke, sudah tepat, saya silakan. Halo teman-teman. Hai. Tadi udah kenalan kan ya? Udah tahu nama kakak siapa? Udah. Siapa tadi? Kakak kenalan lagi ya. Di sini nama kakak Rizka. Di sini Kak Rizka ini dari mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini teman-teman tadi udah ditanyakan ya, ada yang tahu sama kohesivitas kelompok apa? Gak ada. Ada? Ada yang tahu? Angkat tangan mungkin. Nah, di sini kakak bakal jelasin tentang kohesivitas kelompok. Nah, yang pertama di sini kan ada ya ciri-ciri tentang kohesivitas. Yang pertama itu ada setiap anggota itu berkomitmen tinggi dengan kelompoknya. Nah, di sini kalian kalau kelompokan itu berkomitmen nggak? Yang dimaksud berkomitmen di sini itu kalian kayak rela berkorban gitu. Misalnya, Masing-masing. tinggi banget gitu. Jadi itu ya, misalnya kalian itu punya kelompok belajar, terus kalian itu ada tugas. Nah, tapi kalian itu juga pengen main gitu sama teman kalian. Tapi kalian itu rela buat gak main sama teman kalian buat kerjain tugas. Nah, ada yang punya ciri-ciri kayak gini nggak? Terus di sini ya, lanjut ke ciri-ciri yang kedua yaitu adanya interaksi yang banyak. Jadi dalam suatu kelompok itu kalian itu saling berinteraksi, saling mengobrol. Tapi interaksinya di sini tuh ngobrolnya itu bukan kayak gosip aja, nggak kayak gitu. Tapi yang diobrolin itu lebih ke tugas. Kalian itu berbicara tentang tugas gitu, kayak nyelesainnya itu gimana, kayak gitu. Ada nggak yang punya ciri-ciri nomor 2 ini? Nah, ada? Wah, ada. Gimana? Oh. Terus yang nomor 3 ini adanya ketertarikan antar anggota di dalam kelompok. Jadi kalian itu di sini itu saling tertarik. Tertariknya itu tertarik untuk mengerjakan tugas kayak Saya kira. bukan tertarik ke lawan jenisnya, enggak ya, enggak kayak gitu teman-teman. Nah, terus yang keempat ini ada lebih produktif. Nah, yang dimaksud lebih produktif di sini yaitu teman-teman itu produktif untuk mengerjakan tugas tersebut, menyelesaikan masalahnya itu seperti apa, kayak gitu. Terus ini ada lebih terbuka. Jadi yang dimaksud lebih terbuka di sini teman-teman itu dalam menyampaikan pendapatnya itu kayak aku punya pendapat ini nih, tapi aku takut sama misal ada ketuanya gitu ya, kayak yang gitu kalian takut kayak mau mengutarakan pendapat kalian itu takut, tapi di sini lebih terbuka. Jadi kalian itu nggak takut dalam menyampaikan pendapat kalian kayak gitu. Terus yang terakhir ini ada semakin patuh dengan norma di dalam kelompok. Nah, pastinya ya kan di dalam kelompok itu punya norma-norma yaitu aturan ya kan. Kayak misal ini dikumpulin ke grup paling lambat itu jam 5 sore. Kalian itu patuh kayak ngumpulinnya itu, oh jadi berarti sebelum jam 5 sore ini udah aku kumpulin nih ke grup gitu. Ada ya kayak gitu? Ada. Atau kalau ngumpulin telat-telat semua ke grupnya? Berarti patuh ya. Tuh, next. Terus ya di sini itu faktor yang mempengaruhi kohesivitas kelompok. Yang pertama itu ada ukuran suatu kelompok, yaitu yang dimaksud ukuran di sini merupakan besar atau kecilnya suatu kelompok tersebut. Dimana kalau kelompok itu kan ya kalau besar itu kurang produktif, kurang efisien gitu. Sedangkan kalau kelompok kecil itu dalam pemecahan masalah, dalam pengerjaan tugas, pembagian tugas itu nantinya itu bakalan lebih produktif, bakal lebih efisien.
pasien gitu buat ngatur-ngaturnya kayak gitu. Terus di sini itu ada juga tujuan yang akan dicapai kelompok. Nah, pastinya kan setiap kelompok itu punya tujuan kan ya teman-teman, ya kan? Contohnya ya misal kelompok belajar. Nah, itu tujuannya buat apa? Buat ngerjain tugas, buat belajar bersama kayak gitu. Terus yang ketiga di sini harapan anggota terhadap kelompoknya. Pastinya kan setiap kelompok itu anggotanya itu berharap besar buat kelompoknya. Misalnya kayak aku masuk kelompok ini nih, kayak harapanku apa gitu. Harapannya pasti biar tugas-tugasnya itu tercapai, terus dapat nilai bagus kayak gitu. Itu merupakan sebuah harapan suatu kelompok tersebut gitu. Terus yang keempat di sini ada ancaman dari kelompok lain yang dapat mengganggu tujuan kelompok. Nah, maksudnya di sini ancamannya itu gimana? Ada yang tahu ancamannya gimana? Gak ada ya. Jadi ancamannya itu ya misalnya kayak kalian itu punya suatu kelompok, tapi kelompok lain tuh bilang gini, ih itu anggotanya kok ada si A sih gitu, pasti nanti nilainya jadi jelek soalnya si A itu kan gak pinter gitu. Nah itu merupakan ancaman. Nah otomatis kalian yang ada di kelompok tersebut jadi kayak minder gitu, ah kok ada si A ya, pasti nanti nilaiku jadi nggak bagus. Nah itu semua karena omongannya si kelompok sebelah tadi. Jadi kayak gitu, jadi kalian itu jadi nggak percaya diri gitu sama kelompok kalian kayak gitu. Terus di sini komitmen anggota terhadap kelompok tersebut gitu. Tadi udah sempet aku singgung beberapa kali. Nah jadi di sini yang dimaksud komitmen, kalian rela berkorban di saat waktu yang bersamaan kalian mengerjakan tugas, tapi di waktu yang sama kalian juga harus main nih sama teman kalian, janjiannya kayak pas gitu, waktunya sama bareng, misal jam 5 sore itu barengan gitu, tapi kalian itu rela buat gak ngerjain buat ngerjain tugas tersebut. Jadi rela meninggalkan mainnya sama teman-teman kalian. Nah di sini udah yang punya pandangan nggak kohesivitas kelompok itu apa? Ada yang udah punya pandangan? Apa? Nah jadi ya kohesivitas kelompok itu merupakan sebuah kayak interaksi kalian di dalam suatu kelompok tersebut. Kalian itu saling berinteraksi, mempunyai tujuan bersama kayak gitu, saling berkomitmen antara satu dengan lainnya gitu. Tapi tujuannya itu jelas kayak gitu, jelas yang akan dicapai itu seperti apa gitu. Nah, untuk materi selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh Kak Deki. Silakan untuk Kak Deki. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Nah, gimana nih teman-teman? Barusan kan sudah dijelasin tuh sama Kak Rika tentang ciri-cirinya itu seperti apa. Masih belum ada gambaran kan? Ada. Gimana dong? Gambarannya itu gimana? Nah, terus ada lagi? Siapa lagi yang mau beli? Ayo, siapa mau beli? Gimana mau beli? Nah, oke. Biar kalian tambah paham lagi tentang kohesivitas itu seperti apa, selanjutnya akan dijelaskan oleh materi kedua yaitu Mas Deki. Mas Deki sudah siap? Waktu sudah tepat saya persilahkan Mas. Lagi semangat ya. Bagian enggak? Siap, bagian. Siap. Kenapa kan bagian? Jaga satu. Capek ya? Barusan ya? Habis mata pelajaran ya? Belum lanjut ya? Jadi udah kenal nama saya siapa? Siapa? Deki siapa? Ya, nama saya Deki Agitya Kusumadana, mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini sebelum saya menjelaskan ada video tentang kohesivitas kelompok. Silakan. Nah, di sini gambarannya ini kayak kohesivitas kelompok itu adalah kayak satu tubuh gitu ya. Misal ini kontaknya nih, dia ini tahu bagaimana cara kerjanya, tanggung jawab dan lain.
satu anggota, ini ada anggota lain. Jadi satu kelompok itu kan pasti ada salah peran-perannya sendiri ya. Nah ini salah satu anggota yang tahu bagaimana dia bekerja terus untuk bisa produktif sesuai tujuan yang jelas dalam kelompok tersebut. Terus ini ada satu lagi kelompoknya. Oh, ini Ronaldo. Bilang saja ini Ronaldo terbaik cuma duduk muter roda gitu kan, cuma kayak ya gak ada inisiatif, dan kalau misalkan bantu cuma disuruh doang, kontribusi itu kan nggak besar banget gitu loh di kelompok. Ya kupu-kupu juga main gitu. Oh, Messi. Ini Messi. Messi dalam game itu. Nah ini misal Messi ya, Messi disebut Messi adalah potential problem source atau sumber masalah. Dia itu kayak apa ya? Messi di Barca dia itu kadang kerja. Oh ini. Siapa nih namanya nih? Asep ya misalnya. Asep. Nah Asep jadi kayak gini nih. Kayak ngehalang-halangi, kayak ngehambat pekerjaan kelompoknya, kadang bisa melanjutkan. Itu sikapnya apa kalau misalkan melanjutkan ya? Destruktif, jadi sikap destruktif itu bisa melanjutkan kelompok tersebut, bisa kayak menghalang, kayak ganggu Messi dan lain-lain gitu kan. Nah, kelompok yang lain itu sudah mencapai positivitas, jadi mereka lebih produktif, bahkan efisien kerjanya, kerja semua, tujuannya sama, ya kan? Ini Benzema ini. Argentina. Menang Argentina FIFA kemarin ya. Iya, betul. Ini Portugal pulang. Yang gendong cuma Mbappe, sisanya enggak. Ronaldo berapa aja, Bang? Berat tuh gendong satu tim, nah ini kayak gini nih, ini udah belajar nih dari Messi, udah jadi kayak Argentina lagi. Nah, dia sudah tahu gambaran fasilitas ya? Kayak apa? Kayak Messi. Argentina, MU. MU, fans MU mana nih? MU. MU. Udah keluar gol mas? Tinggal ngelain Barca ya. Oke, lanjut ya. Kalau simak, jangan main HP ya, bisa diperhatikan semua. Di sini kenapa kohesivitas itu penting dalam belajar? Ada yang tahu kenapa kok penting? Belajar itu kenapa sih harus kohesivitas dalam kelompok? Karena membantu. Dua, kena dua. Gak ada nih. Iya, benar. Jadi yang dimaksud Mas siapa? Bayu. Emang benar. Jadi ketika satu kelompok itu bisa ada 3-4 orang. Terus dijelaskan sama Mbak Rizka tadi adalah ketika satu kelompok itu faktor yang mempengaruhi dalam positivitas adalah uang, ya, ukuran, ya, bukan uang, tapi ukuran. Maksudnya ukuran apa, Kak? Jadi semakin kecil anggotanya semakin dikit, kohesivitasnya akan cepat, akan lebih gampang masainya. Misal cuma 3-4 orang, kalau misalkan 10, misalnya ini kelasnya berapa anggotanya? 35 dibandingkan sama 3 anggota, lebih susah yang mana? 3 maka dari itu, ketika kohesivitas itu sudah tercapai dalam kelompok, misal 3-4 orang gitu ya, sudah tercapai kohesivitas sehingga apa? Produktivitas meningkat menghasilkan chemistry. Menghasilkan chemistry sehingga hubungan satu anggota dengan yang lain terbangun. Menyatu. Real Madrid. Tiga kali itu. 3-1. Jadi kan menyatu chemistry-nya dapat, terus sehingga ketika udah berhasil kerjanya akan semakin efektif, semakin efisien, tidak ada waktu yang tertunda, tidak ada waktu yang tersisa, tidak ada waktu yang terbuang. Efek kohesivitas itu kan di dalam kelompoknya untuk itu meminimalisir waktu yang terbuang, meminimalisir kesalahan yang ada. Ketika satu anggota juga benar-benar menjadi satu tubuh, ya kan, bukan cuma kayak satu tubuh kepala 5, bukan, tapi satu tubuh kepala 1. Akan apa? Tujuannya akan lebih jelas. Yang pertama, yang kedua, chemistry-nya akan terbangun. Ketiga, kita akan semakin menyatu, semakin klop, semakin raket lah istilahnya gitu ya, semakin solid dalam apapun gitu. Ketika ada ayo kita ngerjain tugas ini, semua akan, oh iya ayo bagaimana ini cara kerjanya seperti apa, terus ini seperti apa, kita nanti ke depannya seperti mana, dan seperti itu. Lanjut Pak.
Nah, cara meningkatkan intensitas belajar, antusias dalam kompetisi. Ini tahu maksudnya antusias dalam kompetisi? Mana? Juara UCL. Mendapat juara UCL. Oke, antusias tahu artinya apa? Semangat. Semangat. Gairah. Optimis. Maksud dalam antusias dalam berkompetisi adalah berkompetisi itu bisa dalam perlombaan, bisa dalam persaingan. Jadi ketika antusias, satu anggotanya, misal 1, 2, 3, 4, kelompok 1 nih, dia udah antusias dalam kompetisi. Jadi ketika ada perlombaan atau misal ada kelompok belajar yang lain, misal 1, 2, 3, 4, ini kelompok B, ada kelompok B nih, kayak tadi udah dijelaskan Mbak Niska, ada ancaman dan lain-lain, mereka akan berpacu untuk berbuat lebih baik. Jadi antusias kayak, ada kelompok B nih, kelompok B udah bikin grup belajar baru, aku harus bikin lebih bagus lagi, aku harus bekerja lebih bagus lagi. Terus kalau misal ada perlombaan ya kita ikut gitu kan, dan lain-lain. Gak kayak, gak ada lomba nih, ada apa, biarin aja gitu, kita gini-gini wae, biarin mereka kerjain aja, kita iseng aja, gosip, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kita akan ada kompetisi ya, kita akan semangat gitu untuk mengejar keputusan tersebut. Yang kedua adalah respect terhadap sesama anggota kelompok. Ini respect adalah hormat bukan hormat ke bendera ya. Tapi hormat ini adalah kita menghargai seseorang di kelompok tersebut. Jika dia ingin mengemukakan pendapat, kita akan dengarkan. Jika dia punya gagasan atau ide, kita akan dengarkan. Jika dia punya suatu plan atau rencana, kita bantu untuk mewujudkan plan tersebut gitu. Paham? Jadi kayak enggak ya aku punya ide, udah lu biarin apa, lu bangun sendiri atau bikin sendiri aja gua males gitu. Ya ide lu gitu doang, payah gitu. Kayak MU gitu masuk gol terus. Madrid juara UCL terus. Terus yang ketiga adalah meningkatkan interaksi. Meningkatkan interaksi itu seperti apa? Interaksi tahu? Tahu apa? Ngobrol, terus. Jadi meningkatkan interaksi itu adalah interaksi itu kan kayak ngobrol dan lain-lain. Meningkatkannya seperti apa? Meningkatkan misal kayak nongkrong bareng, nobar misal Piala Dunia, nobar bola dan lain-lain, main sering bareng gitu kan, sampai meeting, sampai gori gitu kan, enggak apa belanja bareng dan kenapa kok kayak gini? Biar meningkatkan chemistry kita, interaksinya terbangun. Kalau misalkan cuma sekedar, gimana kabarmu? Kamu di sini ngapain? Ya ada. Terus bisa ngapain? Ya nggak tahu gitu. Misalnya kalau obrolan seperti itu tiap hari, semakin dekat nggak? Ya. Kenapa? Canggung. Kasih. Asik. Ya semangat dan lain-lain itu. Makanya interaksinya cuma gitu-gitu aja kita kan bosan. Karena satu kelompok interaksinya gitu-gitu mulu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kan bosan, menimbulkan rasa jenuh. Ketika bosan dan jenuh udah menyerang, mengakibatkan modar, banyaknya modar, buyar, ubah. Kenapa? Karena yang kayak gitu, interaksi nggak berbobot ya apa, cuma datang, namamu siapa? Iya gitu. Oh iya, ngapain? Siapa? Oh, namamu siapa? Dan masa nggak inget? Kan gitu doang. Apa itu jadinya? Bosan nggak? Males ngapain di dalam kelompok obrolan kayak gitu dulu ya kan? Terus lagi adalah mencapai diciptakan tujuan yang sama dalam kelompok ini. Jadi ketika kita membentuk satu kelompok ya teman-teman, jadi harus ada tujuan yang jelas. Entah itu misal di sini nih, Mas yang belakang MU ya punya kelompok, punya. Ada tujuannya nggak? Ada. Apa? Invasi. Kenapa? Invasi. Invasi. Orang Delphi Nyalain kelompok lain. Ya, jadi seperti itu. Ketika ada tujuan jelas, misalnya kayak kelompok belajar gitu ya, misal kita harus punya tujuan. Tujuannya misal ingin masuk ke dalam universitas ternama UI, misal ya, masuk UI, itu kan tujuan jelas. Sehingga tujuannya udah ada. Tujuan ada, terus di bawahnya apa? Planning, rencana, tahap-tahap. Terus setelah tahap-tahap kita akan cari tahu info tentang UI itu universitasnya seperti apa,
terus juga nilai yang dibutuhkan itu berapa, atmosfer belajarnya seperti apa, siswanya seperti apa, bayarnya berapa, dan lain-lain gitu loh. Makanya ketika tujuan itu jelas, planning semuanya akan tersusun rapi. Paham? Oke, lanjut. Nah, dampak kohesivitas. Yang pertama, mutu pemecahan masalah bersama. Di sini ada yang tahu mutu pemecahan masalah? Kayak gimana? Maksudnya? Kenapa? Kenapa? Musyawarah, terus Mbak yang tadi ya paham mutu pemecahan masalah misal seperti apa? Selain musyawarah. Oh. Ya, musyawarah. Nah, jadi ketika kohesivitas itu tercapai, yang untuk pemecahan masalah, ketika ada problem, ada masalah di dalamnya, ada konflik. Untuk menangani konflik ini, pemecahan masalah atau solusi yang dikeluarkan itu semakin berkualitas. Jadi ketika ada satu kelompok nih, 1, 2, 3, 4 ya, ada konflik, misal konflik internal, apalah gitu ya. Misal kayak aku nggak suka sama si A, kenapa? Karena si A malas dan lain-lain. Kalau untuk pemecahannya biasa, dia kan ya udah biarin aja, keluar aja, kita nggak peduli, dia nggak butuh kita ngapain itu dia kayak gitu. Akhirnya apa? Nggak terbangun. Ketika ada konflik ya udah biarin aja, lepas aja. Tapi kalau mutu pemecahannya yang bagus, kita akan cari tahu akar masalahnya seperti apa, solusinya bagaimana, kenapa dia kok bisa jadi seperti itu, apakah itu ada salah di dalam kelompoknya atau dalam antar anggotanya bagaimana. Ketika sudah ditemukan, dijadiin satu, cari jalan tengahnya, solusinya dapat sehingga tanpa kelompoknya ini berkurang, ya kan? Anggotanya tetap 4, yang satu yang malas jadi nggak malas lagi, jadi lebih rajin lagi. Yang 3, ketika sudah memikirkan masalah, otaknya main, menemukan masalah itu kan puzzle ya, iya kan? Ya. Jadi kayak puzzle ini kurang nih, ini kosong, aku namanya taruh sini, putar kanan, putar kiri, atas bawah, terus dibolak-balik dan lain-lain, akhirnya ketemu. Terus yang kedua adalah peran pimpinan kelompok. Ketika kohesivitas sudah terjadi, apa perannya seperti ini? Tahu nggak? Peran pimpinan kelompok besar. Apa mas? Kenapa? Lebih keras? Apa ya? Memotivasi temannya buat kayak gerakan gitu. Betul. Terus yang lain ada lagi mas? Kemudian mas Bayu. Ada yang lain? Ya, kita di peran pimpinan kelompok ketika kohesivitas sudah terjadi, peran pimpinan kelompok itu akan keluar, akan kelihatan. Kenapa? Karena ketika sudah satu kelompok, itu kan tadi saya sudah bilang, satu kelompok itu adalah satu tubuh, satu kepala, bukan satu tubuh 5 kepala. Jadi ketika ada satu kepala, ini kepalanya, ketuanya itu di sini. Ketika sudah paham, chemistry-nya udah kebentuk, tujuannya sudah ada, ya kan, sudah menyatu. Tapi kalau peran pimpinan kelompok bilang, kita ikut lomba yuk, semuanya kan bilang, oke, gimana? Nah, mungkin ada yang membandingkan, tak, daripada ikut lomba itu kita ada lomba ini yang lebih bergengsi dan lebih lain. Seperti apa? Terus kalau misalkan kita ikut lomba, dia akan ngasih tahu step-stepnya, langkah-langkahnya untuk ikut lomba seperti itu bagaimana dan lain sebagainya. Jadi dampaknya atau peran pimpinan kelompok itu kan terlihat lebih jelas. Paham? Paham? Jadi ada kelompok bisa mengikuti aturan atau arahan dari pimpinan tersebut akan stay on the track. Jadi akan tetap di jalurnya, nggak kemana-mana gitu. Paham? Terus yang ketiga adalah peran serta anggota kelompok ini tadi sudah jelaskan masuk dalam poin kedua. Jadi ketika sudah kohesif satu kelompok itu, mereka akan menyatu. Pimpinan bilang A, mereka akan bilang oh ya, ini tadi ide yang bagus. Yuk kita lakukan. Ada lomba ini, kita lakukan aja dan lain sebagainya. Terus yang keempat adalah hikmah konflik konstruktif. Konflik konstruktif tahu? Tadi kan saya udah bilang, destruktif itu apa artinya? Perusahaan. Kalau konstruktif, membangun. Kalau konflik konstruktif, berusaha saling membangun. Contohnya kan bisa tahu. Yang lain? Konflik itu masalah, ya kan? Konflik masalah, konstruktif membangun. Apa sih masalah yang membangun? Contoh gini. Ini kan tadi kelompok A, 1, 2, 3, 4 nih. Ini ada kelompok B, 1, 2, 3, 4. Kelompok A lebih dulu bikin kelompoknya. Terus ada kelompok B.
Kelompok A menganggap kelompok B sebagai pesaing. Pesaing menghasilkan ancaman bagi kelompok A. Nah, ancaman ini berupa masalah. Masalah nggak sih ancaman itu? Ya, masalah. Tapi masalahnya adalah mereka produktif, lebih produktif dari produk dari A. Mereka lebih rajin, belajarnya lebih intens. Ini cuma seminggu 3 kali, ini seminggu 5 kali. Sekali belajar ini 3 jam, ini 6 jam. Lebih bagus, ya kan? Ini sehari cuma 1 mapel, ini 5 mapel. Bagus. Nah, si A menganggap ini sebagai ancaman dan masalah, sehingga mereka untuk berubah lebih baik. Kita ubah jangan 3 jam, kita ubah 8 jam. 8 jam, 1 jamnya itu per subbab. Kalau bisa, jadi 1 subbab itu langsung paham apa yang terjadi. Mereka lebih produktif lagi, lebih tertata lagi, lebih bersaing lagi, yang akhirnya bisa menyaingi atau bahkan melampaui kelompok D ini. Paham sampai sini? Nah, itu hikmah dari konflik konstruktif. Jadi ketika ancaman itu juga merupakan konflik konstruktif, konflik yang membangun. Terus yang terakhir adalah nilai interaksi kelompok. Nilai, ada yang tahu nilai? Nilai, apa maksud nilai di sini? Apa? Jadi nilai itu kan bahasa Inggrisnya value ya. Value itu apa ya, lebih kayak berbobot gitu loh. Jadi nilai interaksi kelompok dari kelompok tersebut, tadi saya bilang kan, kalau misalkan perbincangan antar kelompoknya itu cuma hai, nama kamu siapa, cuacanya bagaimana, apa yang terjadi, boring, tidak ngalir, tidak asik dan lain-lain. Nah, ketika udah kohesif, nilai interaksinya nggak apa lah, nggak roboh kan, buktinya kuat kan. Jadi nilai interaksi kelompok itu akan lebih berbobot. Ketika kumpul, mereka akan tidak membicarakan tentang gibah, mereka tidak membicarakan tentang gosip dan lain-lain. Mereka berbicara tentang ide, gagasan, perlombaan dan lain-lain. Jadi ketika kumpul, mereka akan memanfaatkan waktu tersebut untuk berkembang lebih baik, untuk menjadi lebih baik. Misalkan mengeluarkan gagasan suatu ide, kayaknya kita kalau ini bagus, kita kalau ada ikut lomba karya ilmiah bagus. Sekaligus bisa mendapatkan pengalaman. Terus kalau misalkan teman-teman udah lulus, bisa dimasukkan ke dalam CV, kurikulum vitae. Tahu CV? Apa? Nah, CV itu misal kayak kalian ngelamar kerja gitu kan, itu bisa dimasukkan di pengalaman. Misal pernah mengikuti karya ilmiah A di provinsi A, di kota A, juara berapa dan lain-lain. Itu kan pengalaman. Nah, nilainya itu di situ. Kelompok kalian akan dinilai lebih berbobot daripada kelompok lain. Soalnya udah ikut pengalaman ini, pernah ikut lomba ini, itu. Jadi ketika di mention, kalian tahu kelompok A nggak sih? Tahu, ini bagusnya kelompok A ya. Kenapa? Ikut lomba kemarin lo tingkat nasional, juara 1, bagus, membanggakan ya kan? Pasti di mata-mata teman-teman akan sifatnya akan lebih kayak, derajatnya tinggi banget dah pokoknya kelompok A itu. Wah, kalau aku, mereka pasti pintar-pintar, mereka pasti lebih rajin seperti itu. Sampai sini paham? Ada yang saya jelaskan? Oke, apa? Apa mas? Ya mas? Iya? Iya, apa? Apanya? Apanya? Yang barusan saya jelaskan. Oh, ya, kohesivitas kelompok. Ya, apa? Iya. Jelas. Kohesivitas kelompok itu kayak interaksi gitu Pak, dalam kelompok yang menghasilkan sesuatu yang baik. Apa namanya? Irfan. Kita bagus. Nyimak ya, jadi tadi ya. Ini. Sebelahnya nyimak gak? Opposite. Tengahnya ngapain? Bikinin MU. Oke, sekian ya pemaparan Mas Aldi. Thank you, tepuk tangan semua. Sekian pemaparan kelompok dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih ya Mas Deki atas pemaparan materinya. Nah, jadi gimana nih? Barusan kan Mas Deki udah tahu video juga, sudah menjelaskan. Mungkin dari adik-adik ada yang masih ingin ditanyakan atau masih bingung atau
ada yang ingin didiskusikan gitu. Nanti kakak pilih 3 pertanyaan terbaik, nanti dapat gift dari kakak-kakaknya. Ayo, yakini gak ada yang mau tanya. Alek tidur dulu sih kak, kasih pertanyaan nih kak Alek kak. Ya. Masih ada yang mau tanya, ada yang mau tanya. Maksudnya ada kelompok dalam kelompok ini ya? Buat ada siapa tadi? Eki, pertanyaannya akan dijawab oleh Bapak Juri sama bagi adik-adiknya tunggu. Tadi pertanyaannya boleh diulangi sekali lagi nggak? Nah, jadi ada kelompok dalam kelompok. Ya. Itu mereka tujuannya sama, cuma mereka itu yang kelompok yang lebih kecil itu dia itu lebih ke apa ya? Menganggap itu kelompok yang lebih sayangnya jadi kayak diomongin. Padahal mereka itu kelompok gitu kan. Teori Adam. Ya, jadi ya dalam suatu kelompok itu kan pastinya itu semua anggotanya itu punya satu tujuan yang sama, gitu ya. Misal kelompokan 6 orang, nah pasti 6 orang itu tujuannya sama. Kalau tujuannya beda-beda, masih bisa disebut kelompok kohesif nggak menurut kalian? Enggak kan? Jadi dalam suatu kelompok itu misal beranggotakan 6 orang, mereka itu harus saling mempunyai tujuan yang sama. Kalau tujuannya beda-beda, pastinya nanti suatu kelompok itu kan nggak kohesif. Terus kalau misal kelompok dalam suatu kelompok tuh 6 orang isinya, nah yang 3 itu punya maksud tersendiri, kayak yang tadi dibilang sama Mbak siapa? Mbak Eki tadi bilang kalau nanti kalau dapat ancaman itu gimana? Apa ancamannya itu masuk ke kohesif tadi? Apa enggak gitu? Nah dari awal ya udah dijelasin kalau itu punya tujuan yang beda-beda, berarti itu udah disebut bukan kelompok yang kohesif kayak gitu. Mungkin Kak Deki mau nambahin? Oke, kan tadi dijelasin kalau satu kelompok ada satu di dalam kelompok ada kelompok lain ya. Nah, itu disebut nggak? Kohesif. Apakah bisa disebut ancaman? Ya. Apa? Argumen. Enggak, terus Memberikan dan lain. Nah, tadi kan udah dijelasin di video, ya kan? Kalau nggak salah si Messi ya, Messi atau Asep dulu. Messi. Kan sebenarnya hambat ya. Jadi kalau satu kelompok ada satu kelompok lain yang mana kelompok ini itu tujuannya bisa beda, terus kayak kelompok dan lain itu nggak masuk kohesif, tapi bisa apakah termasuk ancaman? Oh iya jelas. Kenapa? Karena bisa membubarin kelompok yang tadi ini. Bisa kayak tadi 1, 2, 3, 4, 6 nih ya satu kelompok. Yang 3 ini beda sama kelompok apa yang 3 ini bisa jadi ancaman bisa. Kenapa? Karena kalau misalkan 3 ini punya tujuan tersendiri bisa. Kalau udah bisa pasti ada rasa kok gini ya, kok mereka keluar kenapa tujuannya kok bisa beda, ada yang nggak cocok. Akhirnya yang 3 ini bisa roboh juga, bisa mencar juga, bisa pecah juga. Akhirnya kelompok kita juga dibangun jadi 6 anggota, akhirnya hancur cuma 3 anggota ini, jadi bisa dimasuk ancaman. Oke, bisa ada menjawab ini. Baik, selanjutnya ada yang mau tanya lagi nggak? Masa cuma 1? Ada konferensi. Konferensinya berarti bisa 2 dong. Bayu?
MSc. Atau itu mas yang pojok belakang ada yang mau? Ayo Lek, ayo Lek. Ketua kelasnya siapa? Kabar baik. Kabar baik. Ayo mas yang belakang. Dari pemasaran yang tadinya rekan-rekan tadi. Oke, dari ini ada Sik, sik. Ini mau tanya. bentarnya. Bentar. Mas siapa? Tadi udah ada gambaran kamu atau yang disampaikan tadi ada yang masih diingat? Ada. Apa? Kok nyinggung aku dah? Tadi kan cara formulasinya ya, ngomong itu ada 5 beres. Kamu bisa kayak, yaudah kamu kerjain kan 5 beres aja gitu kan. Terus nanggulannya seperti apa? Tanya, alasan kamu masuk kelompok ini pun apa? Kan tadi udah dijelaskan di materi yang Mbak Rizka ya. Itu ada harapan anggota terhadap kelompok. Jadi harapan anggota ini ketika dia udah masuk kelompok, harapannya apa? Misal harapannya kalau aku masuk kelompok A, itu bisa lebih giat, bisa lebih rajin, bisa lebih produktif lah istilahnya, bisa lebih pintar dan lain-lain. Nah, itu ditanya, kamu masuk kelompok ini karena apa? Tujuanmu kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ditegur, ya kan? Ditegur. Kalau misalkan, ya misal, kan biasanya banyak ya, apa bukan aja ya, misal di kelompok itu, ya aku pengen lebih pintar, aku pengen lebih giat, rajin belajar dalam ini gitu. Tapi menurut aja, gak ada aksinya. Pas nyampe sana ya udah diem-dieman, ditanya kamu tahu ini, ada nggak tahu, aku sih tak cari tiba-tiba buka Mobile Legends terus kayak gitu. Ya kan ada banyak ya yang gitu, tiba-tiba kayak gendel gitu kayak gendel langsung dikelari aja ngomongin gitu kan. Itu tuh harus gitu, kamu kerjain dong ini. Terus yang kedua adalah dikasih tugas, yang mana tugasnya itu nggak terlalu tapi juga nggak terlalu longgar. Misal, jadi daripada kamu nganggur, kamu cari materi ini, ya kan? Materi ini saya tunggu sampai misal sekarang jam setengah 10, saya tunggu sampai jam 4, jam 4 nggak selesai, kamu dapat tugas 4, ya mau nggak mau harus dikeluarkan. Kenapa? Karena parasit. Kalau misalkan udah ditanya ini, udah tahap-tahap ini, udah apa? Dikerasi juga, dilembutin yang nggak mau, dikerasi nggak mau, ditegur nggak mau, terus juga kalau apa di bukan diancam kan, misalnya kamu kalau nggak kerja, nggak saya tulis namanya di dalam paper atau makalah atau proposal itu, terus dia kayak udah itu keluar itu kan enggak, kamu butuh nggak? Tidak, dia butuh, dia aja nggak butuh sama kamu. Ya kan kalau misalkan diterusin takutnya menghambat kelompok. Pertama, yang kedua adalah bisa jadi benalu cuma nama doang, dia kerja apa-apa, kontribusinya nggak ada. Terus juga takutnya karena udah jadi benalu mempengaruhi kelompok anggota lain, kayak apa main bisa yuk sehingga lain gitu. Kalau misalkan tetap dipertahankan koalisitas itu jawab sendiri. Ada pertanyaan lagi nggak? Ayo. Apa mau ditunjuk nih? Mas?
Jadi Mbak Sabina tanya gimana kalau dalam suatu kelompok itu tujuannya sama, tapi ada satu orang yang punya tujuan berbeda, gitu ya? Oh, terus, iya ya. Nah, jadi ya tadi seperti yang udah kakak jelaskan, jadi dalam suatu kelompok itu harus saling terbuka antara satu dengan lainnya. Kalian harus berani kayak menyampaikan pendapat kalian kayak gitu. Terus ya pembagian tugas dalam kelompok itu juga penting. Misalnya dalam suatu kelompok pasti ada satu orang yang memimpin. Nah, yang memimpin itu harus membagi tugas itu dengan rata ke kalian. Nggak bisa kayak oh aku bisa sendiri, mereka nggak bisa. Itu kan berarti salah satu orang itu kurang ngasih kepercayaan ke kalian. Jadi sebisanya mereka itu harus saling percaya antara satu anggota dengan anggota yang lainnya kayak gitu. Saling terbuka tadi, kalian harus berani menyampaikan pendapatnya. Kalau misal dia nggak ngasih tugas kalian, oh apa yang harus aku kerjain gitu, kalian harus interaksinya bagus, harus bagus interaksi juga kayak gitu. Mungkin ada lagi. Tadi kan udah jelasin ya, kayak mengungkapkan pendapat, ngasih pendapat dan lain-lain. Biasa ya emang kalau di tempat di apa ya, di kehidupan sehari-hari kan ada beberapa orang kayak gitu ya, kayak ngerasa dia itu superior, kayak oh, aku pinter apa dalam kelompok kerjaan semua. Kadang kalau misalkan dikasih aku hasilnya enggak sesuai. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah tadi menyampaikan pendapat, tanya misal Sabina tanya ke Bayu misalnya, lu apa materi yang dijelaskan sama Pak Bambang misalnya itu apa aja, ada yang bisa aku kerjain, terus kalau misalnya Bayu enggak usah tak kerjain sendiri dan lain-lain, kamu coba untuk kerjanya sendiri. Jadi kayak bukti bahwa ke Bayu gitu, kalau aku ini bisa loh, aku ini apa bisa nyari, terus aku bisa ngebuktiin kalau aku ini bisa ngerjain itu sesuai yang minta dan lain-lain gitu. Ngebuktiin. Terus yang kedua adalah kalau di kelas itu lebih aktif, jadi kayak menunjukkan dulu apa eksistensi, menunjukkan keberadaan bahwa di depannya Bayu ini kalau kamu itu ada, kalau kamu bisa sama Bayu gitu. Dan juga tapi adalah ya kita bisa nyoba pelan-pelan, misalkan dia matematika atau apa dia ajak makan, ajak main dan lain-lain. Agar apa? Agar tadi interaksinya terbentuk, hubungannya terbentuk semakin rapat. Jadi Bayu ini kayak terbuka ke kamu kayak, oh iya ternyata kamu ini gak kayak di pikiranku ya. Kamu ternyata pintar ya, kamu bisa menjawab. Jadi dalam positive textbook kita itu yang pertama itu bisa menjalin komunikasi dengan baik, terus harus mempunyai tujuan yang sama biar nggak ada yang cuma numpang nama doang dan yang satu kerja yang satu enggak itu. Jadi kita mempunyai tujuan yang sama juga gitu, mempunyai komitmen juga dalam suatu kelompok itu. Nah, semoga dari pemaparan materi yang kakak-kakak barusan sudah sampaikan, kedepannya kalian tuh bisa menjadi kelompok konsivitas yang baik dan ada yang kayak seperti tadi itu kan ya. Nah, sebelum masuk ke acara selanjutnya, kalian tak kasih soal lagi tentang soalnya sama, tapi kan yang awal tadi kan masih belum dikasih materi, jadi mungkin kalian masih bingung gitu. Sekarang kan sudah dikasih materinya gitu.
siap berdokumentasi. Untuk di depan semua ya, di depan semua. Ayo teman-teman. Iya, bisa. Ini tetap nge-record Mbak nanti. Iya, ditekan yang putih. Kurang, yang sana kurang geser sini dikit ya, biar nggak cukup ya. Iya. Yang cowok-cowok geser ke situ ya, biar nggak numpuk di sebelah sana. Di belakang jajan, nah, oke. Yang tengah diisi, mas yang ini ke sebelah tengah ya. Di tengah. Ya. Nah, ya di situ sip. Nggak kelihatan ya, yang tengah mungkin bisa agak nunduk ya, yang tengah, yang belakang nggak kelihatan. Nah. Oke, 1, 2, 3. Udah kayaknya tinggal gini aja kan ya? Iya, tinggal Lagi? ketiga ya. Ketiga ya? Bebas ya. 1, 2, 3. Lagi? Apa udah? Sekali lagi ya. Oh iya. Ayo disepakati mau gimana? Biar cepat selesai. Oke, gini semua? Gini semua ya? Itu katanya gini semua katanya. Gimana? Oke, biar cepat. 1, 2, 3. Udah.